Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri orang yang rumah atau tempat usahanya atau pekarangannya yang terkena gangguan gaib dari tanah kuburan. Jika tanah itu ditaburkan ke rumah, maka si penghuni rumah itu akan sering jatuh sakit, sering bertengkar, dan berhawa panas ya, karena efek gaib dari tanah kuburan itu. Dikarenakan di kuburan itu tempat yang disukai bangsa jin, bangsa kuntilanak, genderuwo, pocongan, dan jin-jin banyakkan negatif ya. Seandainya tanah itu dibawa oleh praktisi atau paranormal atau bahkan orang biasa dan ditaburkan ke rumah, maka jin penghuni kuburan itu pun akan merasa ikut dengan tanah kuburan itu. Dan jika ditaburkan ke rumah tertentu, maka dia akan merasa bahwa rumah yang ditaburi tanah kuburan itu adalah seperti kuburan, seperti tempat tinggalnya. Maka dia akan menempati tempat tinggal baru ya, rumah yang ditabur itu. Maka dari jin, kuntilanak, pocongan, setan, genderuwo itu akan menghuni yang ditaburkan tanah itu ke tempat yang baru. Maka efeknya ya, kita berdampingan dan bangsa jin-jin kuburan ya akan sakit, hawanya panas, dan sering sakit-sakitan seperti itu ya. Dan jika tanah kuburan itu ditaburkan ke tempat usaha, jualan, warung makan, atau kita punya usaha yang bisnis yang besar dia, maka secara gaib atau mistik itu akan mempengaruhi bisnis kita ya. Contohnya tadi warung makanan yang ramai, tahu-taunya makanan yang kita makan jadi bau busuk, bau anyir, bahkan cepat basi. Orang-orang yang lewat yang biasanya beli ke kita dikiranya warung kita tutup terus padahal buka. Terus bahkan kalau andai kita usaha makan tuh ya, warung makan di taburan kuburan itu, maka kadang makanan kita itu ada kayak binatang-binatang itu yang ada di dalam makanan itu ya. Itu adalah ciri-ciri, sedikit ciri dari kita telah dikerjain atau diteluh dengan tanah kuburan. Umumnya tanah kuburan yang dipakai untuk menyantet, mengerjai usaha orang atau rumah orang yang dibenci adalah tanah kuburan biasa pada umumnya ya. Tapi yang lebih mengerikan lagi, tanah kuburan orang yang baru meninggal pada malam Jumat Kliwon. Itu tanahnya, tali pocongnya, bahkan semua yang pada dikuburkan itu dimanfaatkan oleh orang-orang golongan kiri untuk kepentingan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saran saya, andai jenengan itu mempunyai masalah yang seperti saya ceritakan tadi, alangkah baiknya jenengan itu memperbaiki keyakinan jenengan ya, agama lah ya. Andai muslim ya, mendekatkan diri kepada yang kuasa, itu yang pertama. Dan jangan lupa selalu dalam keadaan wudu atau suci, dalam keadaan baik itu kita pas sholat ataupun sedang gak sholat. Biasakan berzikir tiap keadaan itu. Jadi gak harus habis sholat saja berzikir, tapi tiap waktu ya. Napasnya itu menyebut asma Allah, hati juga menjawab Allah, dan hembuskan nafas dengan asma Allah juga. Jadi Allahu Allah, dari Allah, bersama Allah, kembali ke Allah. Sholat 5 waktunya dijalankan ya. Selain sholat fardu juga ambil garam kasar,
terus ditaruh di sebuah ember. Tapi sebelum itu didoakan ya, bertawasul dulu kepada Rasulullah, para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Syekh Qadir Al-Jailani, 9 para wali, terus leluhur sampean atau mbah-mbah kalian, bapak sampean juga walaupun masih hidup, atau ibu sampean walaupun hidup, itu perlu difatihai. Terus yang terakhir sampean sendiri wajib difatihai. Setelah kirim fatihah kepada atau tawasul kepada Kanjeng Nabi sampai diri kita sendiri difatihai, lalu sampean membaca yang pertama Al-Fatihah 70 kali, yang kedua ayat kursi 70 kali, yang ketiga Al-Ikhlas 70 kali, yang keempat Al-Falaq 70 kali, yang kelima An-Nas 70 kali. Terus baca sholawat Nabi 7 kali. Setelah itu tiupkan ke air yang dikasih garam kasar itu di ember ya, dengan niat kita membersihkan rumah, usaha dari gangguan setan iblis ya. Terus airnya itu dijibret-jibretan dipercikan ke tempat yang pojok-pojok ya, pojok-pojok tanah, ruangan, atau depan usaha atau belakang usaha kamar, tiap pojok itu dijibret. Dan buat ngebal juga lakukan seperti tadi selama 7 hari. Setelah 7 hari itu biasakan seminggu sekali atau seminggu 2 kali ya, tetap lakukan. Insya Allah itu akan ada perubahan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ya demikian, semoga bermanfaat. Ya silakan komen ya bagi yang sudah menjalankan atau mengalami kejadian seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.